Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya. Setiap daerah memiliki tradisi, adat istiadat, serta kesenian yang menjadi identitas dan kebanggaan masyarakatnya. Salah satu daerah yang memiliki kekayaan budaya tersebut adalah Provinsi Jambi, yang dikenal dengan budaya Melayu yang masih terus dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Di tengah perkembangan teknologi dan arus modernisasi yang semakin pesat, berbagai kesenian tradisional menghadapi tantangan untuk tetap bertahan dan dikenal oleh generasi muda. Namun demikian, masih terdapat beberapa kesenian yang terus hidup dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah Kompangan. Kompangan merupakan kesenian tradisional Melayu yang menggunakan alat musik pukul berupa rebana. Kesenian ini biasanya dimainkan secara berkelompok dengan iringan syair-syair bernuansa Islami seperti salawat, puji-pujian, maupun pesan-pesan moral. Dalam masyarakat Melayu Jambi, Kompangan sering ditampilkan dalam berbagai acara, seperti pernikahan, penyambutan tamu, peringatan Hari Besar Islam, serta kegiatan adat dan kemasyarakatan lainnya. Lebih dari sekedar hiburan, Kompangan memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat. Kesenian ini menjadi media dakwah, sarana mempererat hubungan sosial, sekaligus simbol identitas budaya Melayu yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui tabuhan yang khas dan kekompakan para pemainnya, Kompangan mencerminkan nilai kebersamaan, gotong royong, serta semangat menjaga tradisi yang telah diwariskan oleh para leluhur. Pada video ini, kami akan mengunjungi salah satu sanggar atau kelompok Kompangan di Jambi untuk mengenal lebih dekat kesenian tersebut. Melalui wawancara dengan pemilik atau pengelola sanggar, kita akan mengetahui bagaimana sejarah berdirinya kelompok Kompangan, proses pelatihan para anggota, peran Kompangan dalam kehidupan masyarakat, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya melestarikan kesenian tradisional di era modern. Selain itu, kita juga akan melihat secara langsung bagaimana praktik memainkan Kompangan dan menyaksikan penampilan para pemain yang masih aktif menjaga warisan budaya Melayu Jambi. Saya Angel dari Universitas Jambi, Prodi Ilmu Sejarah, ingin bertanya mengenai tradisi Kompangan di Subang ini. Nah, sebelumnya nama Bapak siapa ya, Pak? Hadat. Al-Hadat itu nama saya sendiri. Kalau Kompangan ini sejak kapan ya Pak Bapak mengelola Kompangan di Subang? Kalau Kompangan ini dari turun menurun. Adat istiadat itu di Jambi ini kan turun menurun. Kalau abang ini di sini ini udah mungkin 20 tahun lebih lah itu di Kompangan ini. Cuman kalau nanya Kompangan ini di seberang itu udah dari turun menurun, karena sudah ada kebiasaan gitu untuk pengantin Jambi kan, diiringi sama Kompangan tadi. Berarti keluarga Bapak yang dari dulu-dulu tuh udah ngelola Kompangan? Iya, bukan keluarga, saya muduk sekampung nih lah gitu kan. Jadi sifatnya tuh Kompangan tuh regenerasi dari, misalkan dari saya udah lagi adiknya, dari adiknya ponaan, nanti kana gitu. Nah, karena kan kita melestarikan budaya. Kalau untuk makna dan nilai khusus lewat Kompangan itu apa ya? Maknanya Kompangan itu kan yang kita itu kan hadis itu kan dari bukan sembarangan. Jadi makanya di Kompangan tuh kayak ada lagu selawat, kayak ada lagu ada juga yang di ujungnya tuh adalah lagu kayak pantun lah, kayak sambutan seloko, kayak ada sambutlah ini menantu kan, ada kayak kan ada tuh Kadang pengantin gitu. iya. Tapi kebanyakan yang sudah ada tuh semuanya dari selawat, hadis. Biasanya itu Pak untuk acara apa ya Pak? Selain untuk pernikahan? Selain pengantin, acara nyambut tamu, Dan kamu besar? iya.
terus festival. Selain itu ya kayak ada acara-acara MTQ. Nah itu selain kompak, selain untuk pengantenan ya. Kalau menurut Bapak tuh minat untuk generasi muda saat ini tuh makin bertambah atau makin berkurang? Kalau kita nih kan kalau dibilang makin berkurang ya, dibilang makin bertambah, dia tergantung pemudanya di kampung tadi gitu. Makin kita banyak pemudanya ya makin rame ya. Kita kan kadang-kadang satu kampungnya kayak ini kelurahan Gunung Laut ya, cowoknya tuh kan ada yang lettingan kelas SMP lah mulanya ya, kelas 1 SMP tuh ada yang cuma 6-10 orang, ada yang 15 orang. Tapi kalau rame alhamdulillah sampai sekarang nih bagus untuk regenerasinya tuh, nggak ada yang kayak mana ya. Kalau memainkan kompangan tuh ada tekniknya Pak? Adalah Ada. ada. Setiap yang nak kompang itu namanya ada pukulan masing-masing. Ada pukulan masuknya, ada pukulan lulusnya. Kalau pukulan kayak gitu emang diajarin turun temurun atau bakal ada pembaruan lagi? Diajarin lah, siapa yang megangnya, yang ini. Dek pukulan 1, ini 2-nya. Ini pukulan apa nih, selingnya. Ini yang bapak adik nih lurusnya. Jadi tidak ada semua pukulannya itu sama dah. Mungkin dari 15 orang tuh 7-8 orang pukulannya berbeda-beda. Makanya dari suara Robano tuh kalau adik perhatiin kan, kalau kamu ketemu, kalau orang ngompang, kamu coba tutup kuping, kamu hayat ya suara kompang, pasti beda-beda tuh. Kata ketung itu beda-beda. Biasanya kalau di kompangan tuh anggotanya tuh berapa? 15, 14, ada yang 13 orang paling kecil, paling sedikit. Nggak ganjil gitu, satunya teman-teman yang besar tuh. Dah. Justru kompangan ini dek bukan jedur deh aslinya, gong tembago kecil ini tuh, itu asli Melayu. Itu kan Jambi itu Melayu kan ada silatnya, ada kompangnya, nah itu nah. Jadi asli sebenarnya tuh gong. Dulu seingat saya lagi kecil, di tahun 90 lah, nah, itu tuh Jambi ini punya gong. Jadi kalau orang ngompang tuh seram gimana ya kayak gitu. Ya, jadi di situ ada penarinya, ada ngompangnya, ada penarinya, ada gong. Mungkin sekali turun tuh mungkin paling tidak orang 25 sampai 30 orang. Ada juga ada silatnya. Tapi silat itu rata-rata beda, nggak sama. Itu khasnya kita Jambi kan, itu kan Melayu kan. Tapi aku sekarang banyak kompangan tuh ada pakai gongnya. Karena harga mahal deh. Jadi ganti Iya, maka orang milih jedul. Kalau sebenarnya kalau gong itu kan kuningan tuh. Satu kuningan kecil itu mungkin harga jutaan sekarang ini nak. Mungkin puluhan atau belasan mungkin harganya. Terus nyarinya ada susah di Jambi ini, nyarinya ke Jawa. iya paling banyak sih. Ya kan di Kuningan, jadi kan Kuningan semua kayak tembago nih. Biasanya ada syarat-syarat gitu ya Pak, kalau misalnya mau ikut kompangan gitu. Nah, Semua. jelasnya kalau mau setiap latihan kompangan itu tidak boleh pakai celana pendek. Abang tidak boleh. Minimal kita pakai kain lah untuk nutupi aurat. Karena yang kita baca tuh syariah agama Islam semua. Gak ada sembarangan nukul anunya aja, ada anunya, ada hadisnya. Sudah. Tutup lah. Tutup. Sebenarnya kalau dulu sering ya, universitas tuh kayak ngadukan festival kompangan, tapi sampai sekarang udah ada lagi, udah 10 tahun, 15 tahun kebelakang nggak ada. Kayak kemarin tuh ada tuh di Umbari, sampai ada tuh menyebarkan brosur, tapi tidak jadi. Mungkin karena lantaran apa caranya
apa nih dia untuk memperkenalkan kapan pemasarannya waktu nyari juga marketingnya untuk ngasih tahu ada festival kompangan tuh mungkin kurang bagus. Benar bagus dulu. Kayak sekarang kan ulang tahun kota dong. Yang hilang dulu ulang tahun provinsi hilang. Kalau dulu di setiap ulang tahun provinsi itu ada. Kalau ada ininya bukan kayak gini. Ada. Nah, tapi kebanyakan ada gini kalau. Pokoknya harus di tengah tadi pilih. Ini Kalau di tengah ada jempol. Ada. jadi pol bunyinya tuh tak ada tangkingnya tak ada. Syair ini biasanya ada berapa Pak? Hah? Ada lagu untuk syair ini apa? 20 atau 25-an ada. Banyak sama hadisnya mungkin lebih jadi 50 kan syairnya sama hadisnya satu jadi 2. Tapi kalau kebanyakan kalau dipakai cuma sampai 15 lagi gimana? Tapi anggotanya itu apa semua? Iyalah. Sama hadisnya namanya. Jadi ada nyo, lapasnya, ini ada di bawah tuh ada hadis. Kayak kitab gundul deh, kitab kuning. Nah gitu lah. Kalau di bawahnya ada kitab kuning lagi yang tidak ada hurufnya. Ini ngumpulnya kayak gini. Iya. Atau gini? Atau gini? Kan beda, kalau beda gerak, beda bunyi. Ya harus lurus ke ini deh. Nah, tak. Itu mungkin kamu nengoknya udah enak. Kamu yang ada yang kecil. Kayaknya rumahnya anak abang punya. Ya ada yang kecil kayak ada anak lo ya. Ya, ada kecil bisa. Kalau asal usulnya apa enggak? Sebenarnya Kompangnya Palembang. Lembang. Ya, itu saya bilang tadi Melayu itu. Kan Palembang, Riau, Jambi. Nggak ada tahu Padang, itu saya. Padahal kompangan itu Ya kan? Nah, itu 4 tuh. Pokoknya kan 4-nya di Palembang, kecuali Medan. Medan ada Melayu kan? Nah, itu 4. Nah, setahu saya kalau sudah sampai Palembang, Jambi, Riau, Padang itu Melayu semua. Baksonya kalau kamu sikok-sikok sampai Riau, Padang, Jambi, Palembang pasti ada on. iya. Namanya lah itu lah. Bahasa Melayu. Iya, itulah asli Melayu. Makanya orang bilang orang Melayu. Ini orang Melayu. Aceh sebagian. Ya, saya dari Melayu. Aceh sebagian. Kalau Medan tuh sebagian juga Melayu. Kecuali yang bapaknya ya. Itu anu lagi ya. Itu Indonesia lah, ibaratnya ya. Indonesia sama. Nah, Malaysia sama Pak. Udah lama deh. Ini dari tahun berapa ya? 2001 atau 2002 Kompang. Mulainya tuh dari tahun kalau ngurusnya dari tahun 2005. Mulai tamat SMA, namanya ngurus di SMA. Namanya sudah habis 19 Agustus. Pas sudah ada. Karena di tidak ada lagi yang anunya di atas tuh itu nah. Tidak dilirik lagi karena kan harus ada juga kata orang sekarang ini ordalnya. Iya kan? Kalau ada ordalnya yang untuk ngasih tahu tuh susah. Tapi kalau untuk ulang tahun kota dong. Benar bulan ini diundur bulan depan karena ada acara apa tuh? Festival Hari Akina Hamzah ini. Ada tahu saya. Apa tepatnya yang jelas yuk. Untuk aturannya bulan ini nih. Iya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat serta meningkatkan kecintaan kita terhadap budaya Melayu Jambi.